hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Iya, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini tema kita pada malam hari ini yaitu hidup berkenan kepada Allah. Seperti yang telah kita baca dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-30, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Di sini masing-masing kita pasti mengalami yang namanya kejatuhan. Kejatuhan ini dapat kita katakan kejatuhan dalam mengalami krisis keuangan. Apakah itu pergumulan kita secara pribadi, saudara-saudariku? Ketika kita merasa kegagalan, kecewa, sakit hati, dan bahkan sebagainya, maka ini merupakan suatu tanda-tanda bahwa kita mengalami kejatuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, banyak yang berkata bahwa di tahun ini kita akan mengalami kejatuhan, seperti wabah penyakit yang telah kita ketahui, seperti corona. Ini kan membuat kejatuhan di dalam kehidupan kita, baik itu setiap yang kita rencanakan tentang rencana kita ke depannya, dalam pekerjaan, studi kita, pekerjaan banyak yang tidak bisa bekerja. Dalam studi kita tidak bisa kuliah ataupun sekolah secara tatap muka. Nah, dari firman Tuhan ini kita pastinya memiliki rancangan atau rencana kita ke depannya. Kita memiliki cita-cita ke depannya. Nah, untuk waktu-waktu yang lalu, sebab orang pasti menginginkan adanya perubahan di dalam hidup kita. Dan persyaratan yang Tuhan berikan kepada kita supaya Dia menetapkan langkah-langkah kita di dalam Mazmur 37 ini. Tuhan ingin kita mendekatkan diri kepadanya. Nah, pertanyaannya bagi kita saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Dapat kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Bisa salah seorang membacakannya untuk kita? Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya. Di dalam kita mengiring Tuhan, pastinya kita harus memiliki iman. Iman kita kepada Tuhan. Namun, yang Tuhan maksudkan saat ini yaitu adalah iman kita harus disertai dengan perbuatan. Di dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, artinya di sini saudara-saudariku yang terkasih, iman kita bukan hanya sekedar ucapan kita kepada Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya, aku memiliki iman kepadamu. Nah, di sini Tuhan tidak ingin kita menyatakan iman kita itu bukan hanya sekedar perkataan lewat mulut atau bibir kita, tetapi kita harus melakukannya, harus disertai dengan perbuatan kita supaya kita berkenan kepada Tuhan.
Apabila kita berani melangkah dengan iman, maka Tuhan akan menurunkan mukjizat kepada kita. Di dalam Roma ayat 1, Roma pasal 1 ayat yang ke-8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah bertersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Nah, di sini saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Paulus merupakan salah satu orang yang memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Walaupun saat ia berada dalam penjara, dia tetap menyatakan imannya kepada Tuhan. Nah, dia tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa dia masuk penjara? Tetapi di sini saudara, Paulus menyatakan imannya dan dia tidak menyalahkan Tuhan. Justru dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan di dalam penjara. Kebenaran ini merupakan yang memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa iman yang disertai ucapan syukur, bahkan perbuatan kita kepada Tuhan, mampu mendatangkan kuasa Allah, dan bahkan itu dapat memulihkan kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, yang kedua di sini yang akan kita bahas dari firman Tuhan, yaitu melayani Tuhan dengan segenap hati. Kita buka dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-9. Salah seorang dari kita membacakannya. Tuhan, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingatkan. Iya, di sini Paulus menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Karena fokus pelayanannya itu hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus dapat berkata, kalau dia hidupnya itu hanya untuk Tuhan, dan mati adalah keuntungan baginya. Seperti dalam firman Tuhan yang telah kita baca, kita dapat berkenan kepada Tuhan bila kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita melayani Tuhan, jangan karena terpaksa, harus dengan segenap hati. Kita datang kepada Tuhan untuk melayani. Kita jangan mengandalkan manusia, tetapi kita harus berkenan kepada Tuhan, supaya setiap pelayanan kita itu berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, yang ketiga yang akan kita bahas supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan adalah mewarnai hidup kita itu dengan doa. Dalam Yesaya 38 ayat 1 sampai 5. Di situ dapat kita baca. Nah, di sana dijelaskan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya. Di dalam kebenaran firman Tuhan itu yang telah kita baca. Nah, di sini doa adalah nafas kita sebagai iman kita kepada Tuhan. Di dalam cerita firman Tuhan dalam Yesaya 38 ayat 1 sampai 5, kita dapat melihat ketika Hizkia divonis Allah bahwa dia akan mati, Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa, Tuhan mendengarkan doanya. Alkitab mencatat bahwa umur Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi. Nah, di sini yang dapat kita ambil, saudara-saudariku yang terkasih, janganlah pernah kita jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Doa itu janganlah pernah kita jemu
dalam berdoa, melainkan mari kita persiapkan waktu kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita yakin dan percaya pasti mujizat Tuhan akan turun atas kita. Kita percaya Tuhan mampu memulihkan kita. Seperti Hizkia yang divonis oleh Allah. Dia mengetahui bahwa umurnya itu tidak akan lama lagi. Tetapi dia dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia berdoa walaupun tidak didengar oleh orang. Nah, Tuhan mendengarkan doanya. Dengan ini Tuhan mendengar doanya dan Hizkia ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Nah, yang keempat yang dapat kita pelajari yaitu taat kepada otoritas yang tertinggi, yaitu Tuhan Allah. Dapat kita lihat dalam Lukas 5 ayat 1-6. Di situ dapat kita baca, Paulus adalah pribadi yang taat sehingga dia mengalami kejatuhan. Tuhan langsung menopang dia, seperti yang telah kita baca dalam Mazmur ini. Ketika kita percaya dan Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kita, Dia tidak membiarkan kita jatuh di dalam pencobaan, bahkan jatuh di dalam masalah. Tetapi Tuhan menopang setiap tangan kita. Tuhan menolong kita. Dalam firman Tuhan Lukas 5 ayat 1-6, di sana ketika Yesus mengajar di tepi danau Genesaret, ada begitu banyak orang yang datang mendengarkan. Lalu datanglah sekumpulan nelayan yang dipimpin oleh Simon. Dari raut wajah mereka, Yesus tahu bahwa mereka sedang dalam masalah. Semalam-malaman mereka pergi menangkap ikan, namun mereka tidak mendapatkan ikan. Ataupun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, waktu itu di Danau Genesaret adalah pusat perikanan. Tetapi dalam cerita ini dikatakan bahwa mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Namun, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk bertolak ke tempat yang dalam. Dan saat itu, Simon percaya bahwa ketika Yesus berkata dan memerintahkan mereka, Simon mendengarkan dan mereka mendengarkan. Ketika mereka melakukannya, maka mereka mendapatkan ikan dengan jumlah yang besar. Nah, kebenaran firman Tuhan yang dapat kita ambil pada saat ini, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, janganlah kita mengundurkan diri sebab orang-orang yang mengundurkan diri dari Tuhan tidak akan berkenan kepada Allah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dan Dia mau menetapkan setiap langkah kita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, berusahalah supaya hidup kita berkenan senantiasa kepada Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini yang dapat kita ambil, kita harus memiliki iman dan kita harus juga melayani Tuhan dengan segenap hati. Harus dari hati kita. Dan mari warnai setiap hidup kita itu dengan doa-doa, menaikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, tetaplah taat kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah yaitu Allah kita. Amin, saudara-saudariku. Iya, sekian dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita berdoa.